Yos guys, hari ini gue bakal ngomongin instan kamera yang bisa bokeh. Mana ada sih instan kamera yang bisa bokeh, Tom? Ini gue punya. Yuk, kita review hari ini. Ini dia guys, instan kamera yang bisa bokeh. Apa tuh? Yuk, kita review. Oke, hello guys. Udah lama gak ketemu nih. Gua ada masalah pribadi lah. Jadi gua agak post. Agak lama gua nggak ngepost karena bokap gua meninggal. Sayangnya, cuma ya kita harus tetap bikin video ya biar kita tetap semangat ya. Nah, karena itu hari ini gua mau review satu barang yang udah gue tunggu-tunggu dari 2 atau 3 minggu lalu. Sebenarnya udah mau gua review. Oke. Jadi yang tadi kalian lihat adalah si Lomo Instant Automat Glass. Jadi Lomo Instant Automat Glass ini sebenarnya adalah instan kamera buatan dari si Lomography. Gue pertama kali gue lagi entah kenapa lagi suka nih sama kamera-kamera analog. Terus gue cari apa ya kira-kira ya yang bagus ya. Kalau gue harus cuci film kan terus-terusan kayak yang kemarin video gue nih yang si instan kamera dari Fuji yang disposable kamera kan hasilnya suka banget tuh gua. Cuma kalau gua harus cuci cetak kan lama tuh prosesnya, terus makan waktu, terus makan biaya juga. Apa ya alternatif yang murah ya? Terus gua kepikiran instan kamera lah. Cek Fuji. Aduh, Fuji bentuknya lucu-lucu ya. Kurang laki gitu loh. Kalau gua bawa Fuji yang warnanya kuning atau yang kayak yang Hello Kitty ya Minion gitu kan lucu ya kayaknya ya. Terus tebel-tebel gitu, gede-gede tuh. Terus akhirnya gue cari alternatif lain. Ternyata akhirnya gue ketemu nih namanya si Lomo Instant Automat Glass. Guys, hebatnya kamera ini adalah ini kamera yang bisa bikin bokeh kayak yang kalian lihat tadi. Ini nih. Kenapa begitu? Karena bukaan lensa kamera ini itu hingga 4,5, sedangkan kalau misalnya Fuji Insta kalau gua nggak salah ya ada sekitar di 11, 8 atau 8 ke atas deh gitu kan. Jadi depth of field-nya itu nggak bisa bokeh-bokeh banget, sedangkan kalau Lomo Instant ini hasilnya bisa super bokeh banget karena bukannya f4,5 terus di lensa 38 mm. Nah, kehebatan lainnya juga dibanding sama Instax Fuji film yang biasa adalah kalian bisa lihat di sini ada namanya distance scale. Jadi kalian bisa fokus berdasarkan jarak. Kalau misalnya kalian mau jaraknya paling dekat itu 30 cm. Jadi kalian bisa foto portrait muka 30 cm. Nih gue kasih lihat contohnya ya. Nih kayak gini. Ini kemarin gue foto teman kantor gue. Sorry, ini fokusnya ngelok nih kayaknya nih. Nah, ini fokusnya itu ada di kaki doang guys. Jadi fokus di kaki, badannya ngeblur. Itu karena gua fokus di 30 cm. Terus juga kalau kalian mau foto portrait setengah badan, di sini ada juga setengah badan. Di sini juga ada buat infinity guys. Jadi fungsinya banyak banget. Terus di dalam box gua dapat apa aja nih? Nah, dalam box yang tadi kalian lihat gue pakai buat foto si Batmanan itu adalah si close up lens. Jadi dengan lensa ini kalian dengan tambahan ini ya, bukan lensa ya. Dengan tambahan ini kalian bisa fokus hingga 10 cm. 10 cm. Jadi kalau buat foto mainan, foto produk dan lain-lain, foto produk buat main-main ya, karena ini kan instan kamera. Jadi hasil yang didapat ya nggak terlalu ya buat memori saja lah. Nah, terus habis itu yang kalian dapetin juga adalah namanya spritzer. Sebentar. Splitzer. Ini namanya splitzer. Jadi splitzer ini tujuannya apa sih? Karena kamera ini bisa multiple exposure. Jadi kalian bisa nih shoot sekarang cepret gitu kan. Terus kalian multiple exposure nih sekali lagi. Sepertiganya aja nih yang ke expose nih yang nyala nih. Cepet lagi, tutup lagi, nyalain lagi gitu. Jadi multiple exposure-nya bisa beberapa kali dan itu keren banget guys. Nih hasilnya nih, contohnya nih.
Nih, nanti gue kasih lihat beberapa contoh lagi ya. Ini kebetulan gue pakai Fuji Film Instax BW. Jadi kamera ini pakai Fuji Film Instax Mini. Nih, kalian bisa pakai yang black frame atau BW dan lain-lain, sama aja. Oke. Terus kayaknya gitu aja kalau soal keunggulan ya. Sisanya sih sebenarnya satu lagi. Lensanya guys, ini dari kaca. Jadi si Lomo itu keluarin dua. Jadi ada yang Lomo Instant Automate Glass sama Lomo Instant biasa. Nah, bedanya apa tuh Tom? Ini lensanya kaca, udah gitu doang sih. Tapi lensa kaca itu bikin hasil fotonya itu lebih tajam, lebih kontras. Jadi ya kalian lebih puas lah. Oke, terus yuk kita lihat satu-satu apa sih gunanya ini. Oke, mari. Oke. Sorry. Oke, kita lihat gunanya ya. Tadi ada yang kelupaan sebenarnya. Sebenarnya di dalam box juga kalian dapetin ya. Ini adalah tutup lensa. Ya udah sih Tom, biasa aja tutup lensa ya. Enggak guys. Di sini itu kalau kalian lihat detailnya, di sini ada shutter button. Jadi kalian bisa shutter, taruh ini di tripod nih. Terus habis itu kalian dari jauh pencet. Nah, bagus banget buat group shot atau kalian lagi traveling ya. Terus kalian group shot sama teman-teman kalian, kan nggak usah ada yang foto, jadi nggak usah minta bang tolongin dong bang, fotoin bang. Nah, jadi kalian tinggal pencet cekrek gitu. Itu kerennya. Ini pakai teknologi, atau lah kalau nggak Bluetooth radio lah ya. Terus oke, kita lanjut bahas satu-satu fitur-fiturnya. Dia punya flash di sini, flash. Terus kemudian kalau kalian mau nyalakan, itu kalian harus pencet. Kalau mau matikan pencet tombol ini, putar ya. Kalau mau nyalakan, putar. Oke. Jadi kalian yang kayak tadi gue bilang, kalian bisa jarak ke 30 motor 30 cm. Kalau kalian mau foto portrait bisa naikin ke begitu-gitulah ya, ganti. Oke. Terus kemudian juga bentuknya itu cakep banget ya guys. Kalau misalnya kalian lihat, ini metal, terus ini kayak karbon. Ini bertekstur loh. Jadi ini bukan cuma sekedar kayak stiker, tapi ini bener-bener bertekstur. Jadi kayak rubber gitu. Dan ini enak banget dipegang. Terus kombinasi warnanya sama detailingnya, baru kali ini gue lihat Lomo Instant itu Lomografi, Lomo nggak keluarin kamera yang sekedar ya kamera jadul terus diperbaruin gitu kan. Ini bener-bener cakep banget guys. Kalau kalian lihat pasti langsung naksir deh. Gue begitu ngelihat aja barangnya, buset, gila ini keren banget ya. Oke. Terus dari sisi bentuk gitu keren banget. Terus ini kayak detailing di sini nih, warna ini apa sih? Keren banget. Oke, terus posisi atasnya walaupun tulisannya seperti ini, tapi posisi berdirinya seperti ini. Dari mana tahu? Karena ada tripod mount di bawah, ya kan? Kemudian juga ada tempat keluarin film di atas. Oke. Terus kemudian, aduh lagi. Oke, gua kram, sorry. Terus kemudian juga di belakang kita ada fitur-fitur banyak tambahan nih, kayak flash. Kemudian ini ada multiple exposure yang tadi gue bilang, kalian bisa multiple exposure beberapa kali. Terus kemudian di sini ada plus minus. Jadi kalau misalnya kalian mau, oh ini agak over nih, turunin sedikit, kalian bisa plus minus di sini. Terus kemudian di sini ada pilihan bulb. Jadi kalian bisa take long exposure, misalnya taruh di tripod terus 3 detik, 4 detik kalian yang atur. Nah itu tergantung kalian. Kalau bisa sih pakai remote, terus pencet, tahan, kebuka terus tuh shutter speed-nya. Oke, shutternya di mana tapi Tom? Nah pencetan tombolnya itu ada di sini. Sekaligus kayak layar selfie lah ya, sama kayak di Insta kan kalau kalian mau selfie ada yang bagian metalik nih buat kalian lihat diri kalian sendiri lah ya. Sini nih. Nah, jadi di sini ini sekaligus shutter button. Jadi hati-hati jangan kepencet ya. Terus udah sih sebenarnya cukup straightforward. Yang paling penting itu menurut gua ada di sini. Nah, jadi karena ini full automatic, dia akan ngitung sendiri shutter speed yang dibutuhin apa. Terus kemudian dia bisa naikin diafragmanya sendiri dari 4,5 ke f22 maksimum ya. 22 paling kecil, f4,5 paling besar, dan dia itu otomatis semuanya guys. Jadi nggak kayak
si Fuji Instax itu gak pure otomatis, jadi dia mentok di F yang ini, gue lupa berapa. Terus kemudian dia shoot, dia cuma lihat, oh ini butuh flash, dia akan nyalain flash. Itu buat yang Instax klasik ya, tapi buat Instax yang biasa nih yang agak murah ya, itu dia akan tembakin flash aja terus-terusan gitu. Mau gelap kayak mau terang kayak, nah itu standarnya dia. Jadi hasil yang didapetin bisa kurang kreatif lah, hasilnya gitu-gitu aja gitu kan. Sedangkan kalau ini seperti kalian lihat di sini kan posisi flash nyala. Notes buat kalian juga, kalau kalian nyalain kamera ini, posisi flash selalu nyala. Jadi kalau mau matiin. Gue sih udah beberapa kali nyoba, posisi flash mati udah paling bagus. Kecuali kalian indoor ya. Kalau outdoor mendingan dimatiin aja, hasilnya bagus banget. Oke? Si Lomo Instan ini juga punya cara buat kasih tahu, oh ini film kalian tinggal 2 loh. Nah di sini nih, di atas sini ada LED kalau kalian bisa lihat. Nah ini 1, 2, 3 bla bla bla, yang nyala cuma 2. Jadi ini kesisa tinggal 2 exposure aja. Itu guys. Terus kalau viewfindernya gimana tuh? Viewfindernya bagus apa enggak? Kalian lihat sendiri ya. Menurut gua sih lumayan oke. Siap-siap. Oke lah ya. Menurut gue sih lumayan. Gue coba pakai splitzer yuk. Kita lihat hasilnya gimana ya. Pertama kita pasang dulu nih. Karena dia punya mounting screw nih, jadi kalian tinggal putar aja splitzer ya. Oke. Terus kita coba foto 1 kali. Mungkin kita bikin begini ya. Nanti 1 lagi atasnya kita buka. Oke? Coba. Lain kali jangan lupa pencet tombol MX-nya ya. Ini gue lupa, jadi cuma sekali. Kita coba sekali lagi. Pencet MX-nya dulu guys. Matiin flash-nya. Kita coba lagi. Sesudah kita klik sekali, kita coba putar. Sekarang bagian bawahnya. Jadi guys, di dunia Fujifilm atau bukan di dunia Fujifilm lah ya, di dunia instan kamera namanya eksperimen itu perlu banget. Dan di situ menurut gua sisi funnya, kita nggak tahu hasil apa yang kita dapetin. Ya tadi gua foto, gua salah foto, jadinya begini ya kan. Cuma ya, ya itu sesuatu yang seru lah. Nanti kesalahan-kesalahan ini kalau kalian lihat sekitar beberapa bulan lagi atau 2-3 tahun lagi itu bakal kelihatan, oh ini memori gue nih waktu itu gue foto ini, jangan dibuang guys. Bahkan ada foto gue yang nggak tahu arut-marut lah, foto kucing gue yang ngeblur abis-abisan. Zaman dulu gue foto pakai Instax, gue simpen aja, tapi sesudah beberapa tahun gue lihat lagi, gue ingat momen-momen itu yang ngebedain kayaknya ya film-film analog atau hasil yang kita print sama yang di digital. Karena memegang sesuatu yang fisik itu menurut gua penting sekali di zaman digital ini. Ini dia hasilnya nih guys. Tunggu ya. Abis ini gua kasih lihat hasilnya gimana. Gua suka sih. Dan berhubung ini udah habis, gua mau closing aja. Kayaknya sih kesimpulannya adalah kalau misalnya kalian memang benar-benar mau punya kamera Instax yang mumpuni banget, terus yang bisa hasilnya luar biasa, artistik, bisa kalian kontrol bokehnya, kalian bisa pamer ke teman-teman juga nggak malu kameranya kan. Ingat, laki banget, tapi buat cewek juga keren guys. Jadi nggak yang terlalu imut-imut sehingga kayak anak-anak. Gue nggak bilang, nanti gue dibilang feminis, gue nggak bilang terlalu cewek-cewekan ya, tapi terlalu kiddies, terlalu kayak anak-anak. Sedangkan kalau ini menurut gue ini ideal banget dan kelihatan lebih profesional kalau kalian bawa-bawa. Oke, terus kalau gue ada foto satu lagi, waktu itu gue sempet foto session. Jadi contoh bokehnya akan seperti ini nih guys. Cukup oke kan sebenarnya kan. So kalau misalnya kalian mau foto yang artistik banget buat kalian simpan pas travel dan lain-lain, ini kamera yang tepat buat kalian. Jadi tunggu apa lagi? Harganya mungkin agak mahal ya dibanding Instax biasa. Gue beli ini second sekitar
2,5 jutaan. Tapi worth it kah? Worth it sekali guys. Dan kapan lagi kalian bisa punya kamera yang mumpuni banget dan hasilnya instan di tangan. Oke, kayak gitu aja. Gua akan tutup dengan foto yang tadi gua ambil. Keren juga. Oke, see you guys soon. Sampai ketemu lagi. Thank you udah bareng-bareng gua di review kali ini. Seperti biasa, like, comment, subscribe kalau ada pertanyaan. Kalau kalian mampir-mampir dong ke blog gua bakal kasih lihat foto-foto yang tadi gua ambil. High-res ya di sini, clickfreak.id. Oke, sampai ketemu lagi. Subscribe ya, lonceng biar kalian tahu kalau gua bikin video baru lagi. Oke, see you guys soon. Bye.